Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1a. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu terhadap anak untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lebih lanjut, KHD memberikan pemikirannya tentang pendidikan. Dalam pendidikan, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kekuatan kodrat anak didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan zaman pada saat anak tumbuh dan berkembang. Berdasarkan hal ini, dapat kita ketahui bahwa anak sejak lahir sudah memiliki sifat dan karakter dasar masing-masing. Sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat atau karakter ini. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Seorang pendidik harus mampu mendidik siswa sesuai kebutuhan sang anak. Beda anak beda kebutuhan. Selain itu, seorang pendidik juga harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan minat dan potensinya. Selama ini, metode pembelajaran yang sering saya lakukan adalah metode ceramah. Penggunaan media pembelajaran hanya sesekali saja. Setiap pertemuan di kelas selalu terpusat pada saya, dan kepedulian saya terhadap minat dan motivasi siswa tergolong rendah, sehingga saya kurang memperdulikan aktif atau tidaknya siswa dalam kelas. Tujuan yang paling utama bagi saya adalah menyelesaikan materi sesuai kurikulum. Setelah membaca dan memahami pemikiran KHD, saya mengetahui bahwa setiap anak berbeda. Hal yang seharusnya saya lakukan pertama sekali sebelum melakukan pembelajaran adalah mengenali dan memahami kebutuhan mereka. Saya harus dapat memahami kenapa anak didik tidak mengumpulkan tugas, kenapa mereka sangat susah mengerti pelajaran yang menurut saya sangat mudah. Saya juga harus mengetahui penyebab kenapa mereka sering malas-malasan di dalam kelas dan kemudian membuat keributan atau mengganggu teman lainnya. Saya harus mempertimbangkan kodrat alam mereka sesuai dengan lingkungan kebudayaan di Kota Padang Sidimpuan ini khususnya. Dalam pembelajaran di kelas, saya tidak lagi menjadi aktor utama, namun saya hanya sebagai fasilitator ataupun sebagai pengambil kesimpulan setelah pendapat siswa disampaikan. Saya akan mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Kami akan lebih banyak bermain di kelas sehingga alur pembelajaran akan berlangsung dengan santai tanpa tekanan. Ketika siswa melakukan kesalahan, saya tidak akan memberikan hukuman yang membuat siswa merasa dihukum, tetapi saya akan memberikan ruang dan waktu bagi siswa untuk menjelaskan dan kemudian memintanya menyadari kesalahannya. Memberi kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis dan melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, memfasilitasi peserta didik untuk berkesempatan menanyakan hal yang belum mereka pahami di luar jam pelajaran. Akan lebih sering memberi nasihat atau motivasi mengenai etika atau kesopanan sesuai dengan kultur sosial di Kota Padang Sidimpuan, karena mereka nantinya akan jadi masyarakat. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ing ngarso sung telojo, membangun semangat ing madya mangun karsu, dan memberikan dorongan tut buri handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya serta keselamatan.